Dan kesulitan dalam defekasi atau buang air besar. Kesulitan defekasi seperti apa? Kita harus mengejan, ya. Kemudian waktunya lama nih di toilet, ya. Selain itu obat-obatan yang tadi saya katakan, obat-obatan yang berlebihan itu side effect, bisa dia jangka panjang sampai berbulan-bulan. Itu salah satunya memang bisa menyebabkan konstipasi. Jadi wanita itu lebih banyak. Kenapa begitu? Karena secara anatomi, ya, atau secara fisiologis memang wanita itu memiliki bentuk dari usus besarnya itu lebih panjang. Psikis kita aja tuh mempengaruhi, ya kan? Nah, apalagi kalau kita lagi hamil wanita, hormonnya up and down gitu, ya kan? Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, tahu nggak sih kalau ada tuh ya banyak orang itu yang punya jadwal ke belakang ya, BAB itu tuh beda-beda ternyata ya. Dulu tuh saya pikir satu orang itu bangun tidur terus secara otomatis BAB gitu ya, buang air besar, kemudian menjalani aktivitas dan lain sebagainya. Ternyata ada juga yang tidak di pagi hari, ada yang di siang hari, sore hari, apa bahkan malam hari. Dan saya pikir juga dulu setiap orang pasti at least once a day, sekali sehari mereka pup gitu ya. Ternyata ada juga loh yang beberapa hari baru pup seminggu, bahkan kayak cuman 2-3 kali. Kayak pertama kali saya dengar itu kayak maksudnya itu habit yang memang sudah terbentuk atau sebenarnya ada masalah gitu ya di saluran pencernaannya sehingga mungkin orang sering kenal dengan istilah sembelit ataupun konstipasi. Nah, di bulan kesadaran konstipasi ternyata ada loh bulan kesadaran konstipasi yang jatuh di bulan Desember ini. Kita mau membahas gimana sih cara mencegah ataupun juga mengatasi nih kalau sudah terjadi konstipasi. Karena gini, setiap orang kan pasti pengen punya saluran pencernaan yang sehat ya. Semuanya bisa keluar dengan lancar. Apa yang masuk, apa yang keluar itu harus balance. Jangan sampai yang masuknya banyak, yang keluarnya dikit. Nah, takutnya bisa jadi itu jadi kotoran yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit yang bisa berbahaya seperti itu ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas seputar konstipasi. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saluran pencernaan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Selamat pagi Dr. Cynthia, apa kabar? Baik. Sehat ya dok? Baik, gimana Kamet, sehat? Sehat selalu seperti Dr. Cynthia, terima kasih dok. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar konstipasi. Itu gak enak banget kayaknya, perutnya itu ya begah lah, nggak enak lah, kayak kerasa pul, kembung gitu dan lain sebagainya. Nah, sebelum bahas itu kita bahas saluran pencernaan dulu ya dok. Yang pertama adalah banyak makanan bergas katanya bisa menyebabkan kembung. Istilahnya kayak nuts ya, kacang-kacangan lah, kemudian ada beberapa sayuran kayak let's say kayak kol dan lain sebagainya. Itu kan makanan-makanannya katanya bergas. Nah, betul nggak sih kalau kita makan makanan-makanan itu otomatis kita kembung dan mungkin bisa diketahui dengan ada bunyi angin yang kejepit ya. Alias kentut gitu. Betul nggak sih kalau makanan bergas bisa bikin perut kita kembung? Ya. Yang pertama fakta ya. Jadi memang makanan-makanan yang mengandung bergas itu seperti yang tadi dikatakan kacang-kacangan, kol, tetapi kembali lagi pengolahannya. Jadi kalau kacangnya misalnya direbus itu masih bisa, tetapi kalau kacangnya digoreng, nah itu yang sulit untuk dicerna. Ya, seperti kol, memang kol itu ada zat di mana zat itu tidak bisa diserap oleh usus gitu, sehingga dia akan bergabung nanti di usus besar itu, dia akan diubah menjadi karbon dioksida sehingga dia akan kembung. Nah, itulah kenapa makanan yang bergas tersebut tidak boleh, atau apalagi pasiennya itu sudah mempunyai sakit mah sebelumnya gitu, karena itu akan memicu gitu untuk terjadinya gas, jadinya kembung pasiennya gitu. Terus gimana dong dok? Semisal nih ya, semisal kan ada tuh makanan Indonesia. Ini sebenarnya Indonesian salad ya. Ya ada kol di situ, terus kemudian ada bumbu kacang. Bertemu pula dia kan berdua itu kan. Nah nanti
ketemu di lambung gimana? Bisa kembung atau gimana? Ya, apabila yang tadi kan kol itu kan termasuk makanan yang memang tidak bisa dicerna ya. Jadi nanti akan menimbulkan suatu gas gitu sehingga kembung. Oleh karena itu apabila pasien memang sudah punya riwayat gangguan mah sebelumnya gitu, ya tidak boleh gitu loh. Tetapi tetap bukannya tidak boleh sama sekali ya, sedikit-sedikit masih oke gitu. Tapi jika berlebihan sesuatu yang tidak baik kan sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Jadi tetap harus dihindari gitu. Apalagi kalau pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat mah sebelumnya gitu. Oke, jadi sebenarnya betul faktanya makanan-makanan itu bisa menyebabkan kembung karena bergas. Tapi ya bukan tidak boleh 100%. Boleh, cuma jangan berlebihan. Betul. Porsinya yang diatur gitu ya dok ya, jangan terlalu kebanyakan juga. Takutnya malah nanti bisa bergas dan bisa menyebabkan kembung. Sedikit-sedikit boleh lah gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau Anda mau tetap mengonsumsi, aduh gimana dok saya suka sama kol, saya suka sama kacang, boleh tapi jangan banyak-banyak. Dan pengolahannya, ya seperti kayak kacang ya kalau bisa yang direbus untuk meminimalisir. Ya kalau digoreng, nah itu minyaknya itu yang sulit untuk diserap juga gitu ya. Oke. Kan ada istilahnya itu kayak susah banget ya makan kacang goreng gitu ya. Berhentinya gitu kan enak gitu. Nah itulah ya yang disebut dengan berlebihan, jangan kebanyakan. Cara pengolahan juga penting. Ya, betul. Jadi kalau Anda ingin sehat apalagi pernah punya riwayat mah ya harus berhati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Usus katanya nggak bisa mencerna permen karet. Ya, itu tuh kayak gini dok, itu momok banget bagi saya waktu kecil dulu ya. Ketika ya namanya anak kecil kan dulu suka makan permen karet, nggak tahu sekarang orang dewasa juga suka gitu ya. Jadi kayak nggak sengaja lagi main lari-lari tuh keselak permen karet, kayak worry-nya itu kan dibilang sama ibu, ayo lo gimana lo nanti nempel lo di usus lo gitu kan, nggak bisa dicerna tuh. Emang sekeras itu permen karet nggak bisa dicerna atau gimana sih? Itu fakta ya. Jadi memang permen karet itu tidak bisa dicerna ya, tetapi masih bisa dikeluarkan oleh feses, tapi dalam jangka waktu yang lama. Ada research yang mengatakan bahwa kurang lebih 40 jam, ya gitu. Jadi masih tetap bisa dikeluarkan oleh feses. Jadi jangan takut, memang dia tidak dapat dicerna, ya, tetapi masih bisa dikeluarkan oleh feses, tapi dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 40 jam. Tapi dia mengganggu, maksudnya proses di saluran pencernaan kita nggak sih? Karena dia tidak bisa diproses itu? Mengganggu sedikit sih, tetapi kan dia akan tetap dikeluarkan secara alami, walaupun dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi memang kan tetap andaikan kita makan permen karet, tetap kita kunyah. Kan nggak mungkin langsung permen karet kita langsung telan, ya kan tetap ada proses pengunyahan di situ, tetap masuk ke dalam pencernaan. Jadi nggak langsung kita telan. Kemudian juga kan banyaknya permen karet juga nggak mungkin satu bungkus kita langsung makan permen karet juga. Jadi tetap memang fakta itu tidak bisa dicerna ya, tetapi tetap masih bisa dikeluarkan oleh feses gitu. Bersama feses kurang lebih cuma agak lama aja gitu. Kecuali Anda niat makan permen karet sebungkus-bungkusnya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi sebenarnya kayak dia even kena asam lambung pun nggak pecah juga, dia nggak bisa terurai. Nggak, dia nanti akan terurai, bentuknya akan tetap permen karet gitu, keluar bersama dengan feses gitu. Oke. Jadi jangan khawatir ya, tapi bukan berarti Anda kayak nalin permen karet juga gara-gara jangan Ya oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Banyak konsumsi serat katanya makin baik. Nah nggak tahu sekarang itu ada orang tuh yang ngomong oke serat, oke nggak serat gitu dok. Nah sebenarnya kalau ada bilang semakin baik justru kalau kita konsumsi banyak serat. Baik atau enggak sih? Atau ada hubungan sama saluran pencernaan kita nggak terkait sedikit banyaknya serat? Gimana? Fakta ya, jadi makin banyak. Ini kan kita sekarang sedang bicara mengenai konstipasi ya. Jadi otomatis dengan makin banyaknya serat, karena serat itu dia bisa menarik air sehingga feses kita itu menjadi lembek. Satu itu. Kedua, serat itu dia mempunyai fungsi sebagai bakteri yang baik, sebagai probiotik yang baik dalam tubuh kita. Ya, sehingga penting sekali banyak makan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi. Gitu. Nah, gini kadang-kadang tuh kita agak, kalau kita bukan dokter, apalagi dokter gizi yang tahu takaran gitu ya dok ya. Maksudnya itu ada kayak apa ya, hitung-hitungan standarnya nggak sih untuk kayak oh kebutuhan serat kita sehari itu butuhnya segini, terus dengan makan segini udah terpenuhi atau enggak, itu gimana?
Jadi begini ya, memang seperti tadi ya saya katakan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yes. Ya, dan tiap orang itu akan berbeda-beda mempunyai takar makanannya. Tergantung berat badan, karena kita akan hitung kalori berapa dia akan perlu gitu ya. Nah, kemudian satu itu. Yang kedua, komorbidnya, ada nggak penyakit lain seperti misalnya diabetes, ada nggak kolesterol, asam urat. Nah itu semua kan kita harus sesuaikan. Jadi nggak bisa kita akan sama ratakan semua pasien. Tapi pada umumnya orang sehat itu ya tetap makan 3 kali ya, 3 kali makan besar, 2 kali snack diselingi dengan sayur dan buah gitu loh. Jadi tetap takarannya seperti itu, tetapi kembali harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Usia, itu kan mempengaruhi usia, kemudian berat badan pasien, kemudian penyakit. Ada nggak sih, oh ternyata saya ada asam urat misalnya, otomatis kan saya harus atur seratnya bagaimana. Kita pilih yang tidak mengandung rendah purin gitu supaya asam urat tidak meningkat. Seperti itu sih. Jadi memang tiap orang itu mempunyai menu makanan yang berbeda-beda. Tergantung penyakit yang seperti tadi Kamet katakan. Kalau saya ada mah dok, bagaimana? Otomatis kan kita harus pilih makanan-makanan yang kurang mengandung bergas. Seperti itu kan, kol harus dihindari, brokoli harus dihindari gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak memiliki riwayat mah, brokoli itu kan juga bagus sebagai antioksidan. Iya. Ya kan, jadi bisa juga. Jadi maka tiap orang itu mempunyai beda-beda dalam kita terapi pasien gitu ya. Jadi sebenarnya kayak menu makan kita itu juga setiap orang itu customize ya, nggak bisa dipukul rata ya dok ya. Kebutuhan seratnya, kemudian komorbidnya, mungkin juga body mass indexnya juga pengaruh ya dok ya. Itu semua menjadi pengaruh. Jadi Anda tidak bisa menyamaratakan bahwa oh suami saya makannya segini saya makan juga. Nah harus dilihat-lihat nih suami Anda beda nggak sama Anda dari hal ya riwayat kesehatan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Makanan pedas katanya bisa menyebabkan mah. Nah dok, gini saya tuh gini, bingung ya ngomongnya. Ini no offense ya, jadi sekarang tuh kan banyak orang tuh bikin konten makan tuh dok. Dan konten makannya itu ya selain porsinya yang gede banget, banyak banget. Yang saya pikir kayak emang bisa ya itu kayak body sedan tapi kayak tankinya kayak tangki tronton gitu. Kayak banyak banget bisa. Nah selain porsinya yang jumbo, kayak ngeliatnya aja gitu kayak nggak sanggup deh itu. Levelnya udah level 100 lah, apa yang cabe semua itu kayak bukan makan mie ya, itu kayak makan cabe ditambahin mie dikit gitu lah. Nah itu kalau makan sepedes-pedesnya umat manusia itu bisa menyebabkan mah gak sih dok? Iya, jadi fakta ya, tetapi dia memang secara tidak langsung. Jadi memang di cabai itu ada namanya zat capsaicin. Nah itu yang tidak dapat dicerna ya, sehingga sering sekali dia bisa juga mengiritasi ke bagian lambung ya dan esofagus, sehingga gas itu kan nggak hanya dalam bentuk istilahnya flatus ya, flatus tuh gas yang di bawah ya. Nah tetapi kan bisa juga gas yang di atas sendawa. Ya itu kenapa? Karena bisa saja dia mempengaruhi atau mengiritasi bagian lambung sehingga memperberat dari lambungnya. Nah oleh karena itu pasien-pasien yang memang sudah mempunyai riwayat mah, yaitu harus dihindari gitu ya untuk makanan-makanan yang pedas gitu, karena ada kandungan itu. Nah satu itu, kedua, jika kita menggoreng sambal itu kan dengan minyak. Nah minyaknya itu tadi katakan juga, nah minyaknya itu mempengaruhi ya, jadi sehingga dia tidak bisa juga gitu loh dicerna juga gitu, jadi mempengaruhi untuk ke pencernaannya dia gitu. Apalagi dalam jumlah yang tadi Kamet bilang, banyak banget ya gitu. Itu ya harus dikembalikan ya, apabila yang berlebihan itu tadi saya katakan tidak baik yang berlebihan gitu. Apalagi kalau pasiennya sudah memiliki riwayat mah sebelumnya, saya sudah pernah kodok di endoskopi ada luka di situ gitu. Nah itu kan sudah harus warning, sudah harus jaga nih gitu. Nggak bisa nih gitu, kita udah harus pelan-pelan harus dikurangi. Memang pasti yang namanya langsung stop itu susah ya, tapi harus kita tapering pelan-pelan gitu loh untuk kita hindari ya, untuk mencegah hal-hal tersebut gitu. Ya berhenti itu agak susah karena kebetulan banyak AdSense-nya di situ. Tapi gini, ya kita tidak berbicara AdSense, kita tidak berbicara endorsan ya. Tapi itu kan ngomongin masalah lambung seseorang, di mana organ itu udah satu-satunya nggak bisa diperbaiki kalau udah ada masalah kan seperti itu. Nah kan ini sekalian tanya ya, boleh ya nggak boleh? Boleh. Itu tuh sekarang tuh banyak juga yang content creator makan kayak gitu dan mereka itu
ada yang bilang kayak makan pil anti pedas. Jadi kayak mereka tuh nggak ngerasain apa. Kan kita kayak makan cabai satu aja udah kayak pedas, kayak biasa aja. Nah, mereka itu pil anti pedas. Ada katanya dok seperti itu. Nah itu di mulut sih katanya nggak apa-apa ya, tapi kan tetap di lambung dong kena. Ya mungkin seperti ini ya. Kan sekarang banyak obat-obat mah yang bisa beli di luar, ya kan. Terkadang mereka itu saya minum obat mah dulu deh. Untuk mencegah supaya nggak sakit nanti perutnya. Banyak yang minum obat itu padahal sebelumnya tidak ada keluhan. Sama misalnya ya seperti pasien sakit kepala ya. Saya sakit kepala jadi mendiagnosis dirinya sendiri. Saya minum obat kolesterol aja deh karena ini ya gitu. Jadi maksudnya saya mau makan makanan pedas nih tapi saya takut nih gitu. Jadi saya minum pencegahannya dulu deh gitu, minum obatnya dulu aja. Banyak terkadang pasien-pasien yang seperti itu. Tapi kan kita harus lihat ya maksudnya keperluannya, side effect-nya seperti apa gitu loh. Nah, itu jadi balik lagi ke diri kita ya. Kalau memang diri kita sudah ada sakit mah, sudah ada kecenderungan mah, sering nyeri ulu hati, mual, muntah gitu ya. Nah, sehingga harus jaga diri nih makanannya yang bergas harus dikurangi. Salah satunya tadi pedas-pedas itu. Gitu. Pemirsa ya. Boleh konten makan tapi jangan menyiksa diri lah ya dok. Kasihan, saya tuh justru kasihan ya sama lambung orang itu kayak kalau lambung bisa ngomong gitu ya. Ada lagunya ya, kasihan jangan gitu ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Diare itu terjadi pasti gara-gara masalah pencernaan, murni karena masalah pencernaan. Atau ini mitos atau fakta atau ada kondisi lain yang bisa menyebabkan diare atau gimana? Ya jadi ini fakta ya karena memang diare itu dibagi dua. Ada namanya diare sekretorik ya. Jadi diare sekretorik itu pencernaan kita produksi terus ya sehingga jadi BAB-nya jadi cair atau diare. Itu biasanya disebabkan oleh toksin atau infeksi bakteri ya gitu ya. Nah misalnya kuman salmonella atau E. coli. Salmonella tuh yang biasa kalau kita dengar tuh tipes gitu. Oh iya. Ya kan kalau tipes bisa kalau pasien-pasien iya itu kan keluhannya salah satunya pencernaan. Karena dia menyerangnya ke bagian pencernaan gitu. Satu lagi ada namanya diare osmotik, yaitu yang pengaruh daripada metabolisme di pencernaan. Jadi memang ada dua gitu ya, ada diare osmotik, ada diare sekretorik. Nah, dua-duanya itu loh makanya kita harus jaga makanan kita, aktivitas kita supaya semuanya sehat badannya gitu. Nah, itu dia ya. Makan jangan berlebihan, yang sedang saja sesuai kebutuhan, jangan terlalu pedas dan jaga higienitas makanan supaya tidak mengalami diare dan tidak mah juga gara-gara masalah konten-kontenan. Boleh, nggak ada yang larang konten, cuman sayangi juga organ kita gitu ya. Terima kasih Dokter Cynthia sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin konstipasi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar konstipasi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke dok, konstipasi ini mungkin sebagian orang itu udah lumayan familiar lah dengan istilah konstipasi. Tapi kan sesimpel kayaknya pengetahuannya atau by definition cuman susah pup. Sesimpel itu kan gitu. Tapi kan harusnya secara medis ada penjelasan lebih detail lagi tentang konstipasi. Nah konstipasi ini kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, jadi konstipasi itu berdasarkan American Gastroenterology ya Association itu adalah gangguan BAB ya, atau defekasi kita sebutnya ya, di mana adanya rasa lampias atau tidak tuntas ya, disertai atau ditandai dengan frekuensinya kurang dari 3 kali seminggu ya, dan kesulitan dalam defekasi atau buang air besar. Kesulitan defekasi seperti apa? Kita harus mengejan ya, kemudian waktunya lama nih di toilet ya, kemudian fesesnya fesesnya itu keras atau kecil-kecil ya, kemudian kita tuh ada sebenarnya gambar Bristol namanya. Bristol itu ada bentuk-bentuk feses ya, kalau misalnya konstipasi itu 1-2 ya. Nah kemudian setelah itu kita perlu manuver manual. Nah
itulah yang disebut dengan konstipasi. Ya, jadi nggak cuma saya nggak BAB, tapi nggak. Jadi dia gangguan defekasi yang ditandai dengan frekuensinya kurang dari 3 kali seminggu dan kesulitan dalam mengeluarkan BAB. Kesulitannya tadi saya bilang, entah dia karena fesesnya keras ya, sehingga terkadang perlu manuver manual. Nah itu, iya, nah itu yang disebut dengan konstipasi. Konstipasi. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon. Sudah langsung ada telepon aja ya. Kita langsung sapa ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lina nih, Pak mau bertanya. Iya, Ibu Lina di mana? Bu Lina kalau boleh tahu? Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Ibu Lina di Bekasi, silakan. Mau tanya apa ke Dokter Cynthia? Iya, selamat siang dokter. Iya, siang Bu. Ya. Mau tanya nih dok. Iya, boleh Bu. Silakan Bu Lina. Infus water bisa untuk terapi konstipasi nggak dok? Oke. Sudah jelas dok, ada yang mau tanyakan lagi? Sudah. Oke, emang Bu Lina ada masalah dengan konstipasi atau tidak? Enggak sih, cuma mau nanya. Mau nanya aja ya? Oke. Terima kasih Bu Lina. Kita akan coba jawab ya. Sehat selalu ya Bu Lina. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Oke, Bu Lina di Bekasi mau tanya seputar infused water ya. Kan ini infused water juga lumayan populer ya di masyarakat kita ya. Selain untuk meningkatkan imun sistem, katanya buat nggak tahu ya, ngedetox toksin-toksin yang ada di saluran pencernaan katanya. Nggak ngerti nih. Kalau menurut dokter gimana? Ya, jadi memang infused water itu kan buah-buahan ya, misalnya seperti kan biasanya lemon ya kan, yang paling umum. Yang paling umum ya gitu. Nah itu sebenarnya bagus sih ya untuk salah satunya itu konstipasi bisa. Kenapa? Karena zat yang di dalamnya itu baik juga gitulah untuk badan kita. Kemudian kan kita juga jadi ingin banyak minum karena ada rasanya di situ, ya kan. Tetapi memang kita perlu perhatikan waktunya, karena kan nggak boleh infused water itu terlalu lama. Buahnya yang di dalam itu, iya. Kalau dari penelitian sih kurang lebih 8 jam lah, oke. Gitu. Maksimal. Ya, tapi kalau misalnya sampai berhari-hari, nah itu kan juga itu kan sudah hilang juga zatnya. Jadi memang Bu Lina ya untuk infused water sih masih oke, bagus ya, karena memicu kita juga jadi minumnya jadi oke, jadi banyak gitu kan untuk karena banyak buah-buahan di dalamnya situ kan untuk antioksidan yang seperti tadi Pak Matt bilang gitu. Nah itu menarik juga sih ngomongin infused water ya. Nah itu kan yang paling umum tadi Dokter Cynthia sampaikan kan lemon. Iya. Is it okay untuk mereka yang punya riwayat MAH? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan ya, itu kan tiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau misalnya dia punya sakit MAH gitu ya, kemudian dia minum infused water yang lemon ya, tapi dia masih tolerable nih, nggak terlalu banyak gitu, itu masih oke gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan, nah itu kan juga tidak baik karena bisa merangsang juga gitu. Gitu sih. Nah buah-buahnya itu apa aja sih dok? Maksudnya selain lemon, maksudnya apel biasanya kan bisa juga tuh yang untuk infused water kan. Jadi buah-buahan pir kadang juga bisa masuk ke dalam itu. Tapi yang kita perhatikan adalah lamanya gitu. Jangan terlalu lama di ininya gitu. Itu bisa, boleh di-refill nggak sih dok airnya? Biasanya sih 2 kali ya. Kalau sampai 4 kali, wah itu sudah ini juga 4 kali, 2 hari, 3 hari itu bukan infused water, itu ekoenzim. Bagus, itu jadi infused water itu juga pilihan kita untuk ini untuk konstipasi ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lina yang ada di Bekasi. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, tapi sebenarnya kalau orang mengalami konstipasi itu kan kalau orang umum tuh pasti taunya cuma usus aja gitu ya. Nah yang terjadi di usus atau ada organ-organ lain sekitar usus yang terjadi ketika konstipasi itu, maksudnya ibarat kata itu kalau kendaraan kan kayak mogok kayak dok ya, mandek, itu terjadinya apa ya di dalam usus-usus itu? Jadi begini ya, sistem pencernaan kita itu kan pertama ketika makanan dimakan melalui mulut, dia akan bercampur dengan air liur. Kemudian dia akan masuklah ke kerongkongan kita, ya kan? Kemudian di kerongkongan dicerna lagi kan, kemudian melalui gerakan peristaltik didorong ke bagian lambung. Nah di lambung itu juga akan dicerna lagi untuk kemudian masuklah namanya ke usus halus. Ya, masuk ke usus halus, nutrisi, air di situ dicerna. Ya, kemudian yang tidak bisa dicerna masuk ke dalam usus besar. Nah di usus besar itu dia akan membentuk yang tadinya cair menjadi feses. Ya, nah, kemudian dia akan dorong lagi ke rektum. Nah dari rektum sebelum dikeluarkan ke anus ya, itu nanti dia akan dibantu oleh otot-otot di sekitarnya, ya otot-otot panggul, ya otot-otot bagian bawah itu untuk mengeluarkan atau ada dorongan feses ke bagian anus, ke bagian bawah sehingga keluarlah feses. Nah jadi kalau ditanya, dok apa sih
maksudnya kenapa sih kok bisa jadi konstipasi gitu kan? Iya. Ya otomatis nggak ada daya dorongnya atau gimana? Iya, nah jadi memang konstipasi itu dibagi. Ada namanya konstipasi yang primer, ada yang sekunder. Nah primer itu memang dia gangguan di kolon. Kolon itu namanya usus besar ya. Jadi ada gangguan kolon atau di ususnya itu sendiri ya. Itu biasanya karena metabolisme dari kolonnya ya. Nah sehingga menyebabkan usus itu terganggu sehingga fesesnya itu jadi keras. Nah, tapi ada juga yang sekunder. Nah, sekunder itu biasanya karena penyakit. Misalnya ya, kalau misalnya dia cancer, misalnya cancer kolorektal, nah itu kan bisa menyebabkan konstipasi. Kedua, misalnya penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Ya, kemudian misalnya hipotiroid, gangguan tiroid, hipokalemi, gangguan elektrolit, hiperkalsemi, ya, kemudian hipomagnesium. Jadi ada beberapa penyakit yang memang itu bisa menyebabkan konstipasi itu tadi. Kemudian selain itu bisa juga karena gangguan saraf. Misalnya misalnya penyakit cerebrovaskular ya, Parkinson. Nah, itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Ya, selain itu obat-obatan yang tadi saya katakan, obat-obatan yang berlebihan itu side effect bisa dia jangka panjang sampai berbulan-bulan. Itu salah satunya memang bisa menyebabkan konstipasi. Selain itu bisa juga sebenarnya karena psikis kita nih, ya kan, misalnya, aduh saya deg-degan banget nih gitu. Itu kan bisa konstipasi, bisa juga diare. Pokoknya gangguan pencernaan. Jadi ada bolak-balik ya gitu. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan konstipasi. Itu sih. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih ya ternyata faktor-faktor yang bisa menyebabkan, bahkan yang psikis pun juga bisa pengaruh. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar konstipasi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini menarik ya kalau kita ngomong konstipasi yang selama ini mungkin orang tuh banyak menyepelekan gitu ya. Tapi sebenarnya gini dok, kita mau bahas terlebih dahulu. Tadi sih dokter sudah menyebutkan ya, ada berapa frekuensi dalam seminggu orang BAB seperti itu. Dok, ini sebut aja. Personally, saya itu adalah orang yang setiap bangun pagi itu harus selalu buang air besar gitu ya. Itu habit yang sudah terbentuk dari kecil gitu ya. Pas ketemu nih saya sama teman yang ternyata dia seminggu itu bahkan kadang-kadang nggak pup. Dan dia harus melakukan ritual khusus, let's say kayak minum air banyak dan jogging untuk mungkin ada daya dorong supaya bisa pup. Nah, konstipasi ini masuk yang seberapa sering dia frekuensinya atau seberapa lama dia pup baru bisa masuk kategori konstipasi, dan karena faktor yang apa? Entah karena makanan tadi ya kita ngomong apakah hanya sebatas karena kurang serat aja ya makanya konstipasi, atau gara-gara ini udah makan serat apa segala macam tetap aja susah keluarnya. Jadi itu masuk kategori konstipasi atau gimana sih dok? Ya jadi begini, yang pertama kita harus tahu dulu kan tadi sudah di awal ya, apa sih definisi dari atau arti dari konstipasi itu sendiri. Yang tadi saya katakan kalau berdasarkan dari American Gastroenterology ya Association, jadi memang dia ada gangguan BAB atau defekasi ya disertai atau ditandai dengan frekuensinya kurang dari 3 kali seminggu dan adanya hambatan dalam mengeluarkan BAB. Hambatan itu dia harus menunggu waktu yang lama ya untuk BAB, sulit, rasa tidak tuntas, kemudian bentuk kotorannya yang tadi saya katakan itu bentuk BAB-nya berdasarkan skor Bristol tadi itu 1 sampai 2. Jadi ada yang bulat kecil-kecil, nah itu sudah masuk ke kategori yang konstipasi. Nah memang konstipasi itu sendiri ada yang kronik. Kronik itu biasanya lebih dari 3 bulan. Ya, tapi kita sudah harus warning nih kalau misalnya BAB saya seminggu kurang dari 3 kali. Bentuk feses saya kecil-kecil keras-keras. Saya butuh waktu lama. Nah itu sudah harus warning, oh ini kemungkinan kecenderungan saya konstipasi. Sehingga harus kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam boleh ya, pokoknya ke dokter. Kemudian yang kedua yang tadi ya pertanyaannya.
Apakah itu selalu gangguan di usus? Yang tadi saya bilang kan tidak selalu ya. Nah bisa saja yang gangguan di otot-ototnya itu ya, sehingga tidak ada keinginan untuk dia buang air besar gitu. Jadi dia karena kan rektum yang tadi saya katakan untuk dikeluarkan ke anus itu butuh kerjasama atau koordinasi dari otot-otot. Ketika ada gangguan di otot-ototnya ya, sehingga kan tidak bisa mengeluarkan. Ya, nah itu namanya istilahnya konstipasi juga. Tapi dia ada gangguan di otot-ototnya itu. Nah itu sih. Nah, Ya. quote-unquote tidak ada keinginan untuk mengeluarkan Ya. itu. Tapi kan gini, kalau normalnya orang ya dok ya, orang makan gitu ya 3 kali sehari, Ya. otomatis kan di perut kayak, aduh Ya. kayak penuh gitu ya dok ya. Dan terus untuk orang-orang yang mengalami konstipasi ini, meskipun mereka tidak ada keinginan untuk buang air besar, itu yang dirasain apa? Maksudnya kayak nggak kembung ya, nggak apa ya, kayak rasa full kan nggak enak ya dok. Kita aja kekenyangan, makan kenyang aja kayak nggak enak banget kan gitu ya. Nah ini udah berhari-hari tuh gitu ya. Berarti kan kalau 3 kali seminggu berarti ada let's say kayak 2 hari yang mereka nggak pup kan, itu gimana dok? Ya, jadi memang untuk mengatasinya berarti ya. Jadi untuk mengatasi konstipasi sebenarnya saya sudah rangkum nih ya. Jadi sebenarnya intinya 3. 1 gerak, ya aktivitas ya. Yang kedua itu adalah dia harus banyak makanan yang berserat ya. Yang ketiga harus banyak minum air putih, itu dulu. Karena kan yang namanya terapi itu ada namanya non farmakologis, yaitu dengan yang tadi saya katakan aktivitas fisik diperbanyak, minum air putih yang banyak, banyak makanan yang berserat sehingga fesesnya itu bisa yang tadi saya katakan. Karena apa? Kenapa harus banyak makanan yang berserat? Karena serat itu salah satu makanan bakteri yang baik di dalam tubuh kita. Atau kita bisa sebut probiotik lah ya. Probiotik kan sekarang banyak juga yang ada obat minum juga ya kan. Nah itu sehingga pencernaannya menjadi baik. Nah apabila dengan gaya hidup tetapi masih aduh saya kok kembung, masih nggak enak ya, otomatis harus dibantu dengan obat-obatan. Nah itu tapi harus dikonsultasikan ke dokter. Karena apa? Dosis setiap orang itu berbeda-beda. Ya kan, jadi nggak mungkin satu dengan yang lainnya itu sama. Jadi maka perlu dikonsultasikan. Jadi jangan ini aja, tapi dikonsultasikan agar mendapatkan dosis yang tepat dengan obat. Karena obatnya itu juga ada banyak kan pilihannya. Nggak cuma satu gitu. Jadi tetap harus dikonsultasikan gitu. Konsultasikan ya? Iya. Oke, itu kalau kita melihat ya dok ya, Iya. ada nggak sih, kalau tadi kan ada disebutin beberapa faktor Iya, risiko ya betul. dengan kondisi-kondisi Iya. tertentu. Nah bisa nggak sih kalau si konstipasi ini justru tuh secara demografi Iya. kita melihat tuh kayak, oh nggak tahu ya dari jenis kelamin kah, dari Iya. range usia kah gitu ya. Betul. Maksudnya kayak orang ngerti lansia mungkin akan lebih banyak mungkin terjadi prevalensi dari Iya. konstipasi atau gimana? Maksudnya ada nggak hubungannya antara konstipasi, umur sama jenis kelamin gitu? Iya, iya, iya. Jadi memang ada beberapa faktor ya. Ya, jadi memang kalau berdasarkan prevalensi memang paling banyak itu usia di atas 60 tahun itu 15-20%. Tapi usia lebih dari 80 tahun lebih tinggi lagi 20-30%. Nah, perbandingan nih jenis kelamin itu juga mempengaruhi. Kenapa? Nah, wanita dengan pria itu 2 atau 3 banding 1. Jadi wanita itu lebih banyak. Kenapa begitu? Karena secara anatomi ya atau secara fisiologis memang wanita itu memiliki bentuk dari usus besarnya itu lebih panjang. Nah, sehingga pencernaannya lebih lambat di situ. Nah, otomatis lebih sering terjadinya konstipasi. 1 itu. Kenapa wanita juga lebih sering? Kedua, hormonal. Kan hamil, menstruasi ya kan, hamil, menstruasi gitu kan. Kemudian pasca melahirkan. Karena kan tadi saya katakan sebelumnya, psikis kita aja tuh mempengaruhi. Ya kan. Nah, apalagi kalau kita lagi hamil wanita, hormonnya up and down gitu ya kan. Jadi itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, itu adalah otot-otot panggul kita. Ya, misalnya pasien yang habis lahiran gitu kan bisa aja otot panggulnya itu mengalami gangguan gitu, sehingga faktor resiko wanita itu lebih besar dibandingkan laki-laki gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti kalau untuk yang kayak usia 80 ke atas lebih banyak, itu sebenarnya karena faktor degeneratif sehingga ada masalah sama saluran pencernaan. Iya, jadi kalau lansia ya atau misalnya usia lebih dari 60 tahun, lebih 80 tahun, kenapa? Karena kan memang semua fungsi itu kan menurun. Jadi metabolisme di dalam tubuh kita juga menurun, sehingga untuk kontraksi daripada kolon itu sendiri juga menurun. Nah, oleh karena itu lebih cenderung terjadinya konstipasi.
konstipasi pada lansia. Nah, selain itu juga faktor penyakitnya. Kan kalau misalnya lansia otomatis kan tadi saya katakan salah satu penyebabnya kan ada komorbid kan seperti diabetes mellitus ya, atau sakit gula, kemudian atau dia ada gangguan tiroid atau dia ada gangguan vaskular, misalnya riwayat stroke sebelumnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia riwayat stroke kan mobilisasinya berkurang. Ya kan kebanyakan pasiennya kan tidur, mobilisasinya kurang. Nah, sehingga itu salah satu penyebab juga untuk terjadinya konstipasi gitu pada lansia gitu sih. Oke. Menarik banget ya ini ngomongin dia. Jadi konstipasi itu tidak sesimpel nggak bisa pup aja gitu. Ternyata faktor risikonya, kondisinya, bahkan ada range usia, jenis kelamin itu juga berpengaruh. Nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar konstipasi. Kalau Anda masih punya pertanyaan, monggo ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke, Dok, ini tuh kayak kita kan tahu ya, maksudnya feses itu gitu ya, yang notabene adalah produksi salah ya yang ada di tubuh kita itu kan mengandung banyak sekali, orang tuh kayak ya karena itu kotoran ya, maksudnya kuman lah dan lain sebagainya kan ngumpul di situ. Kalau orang ini mengalami konstipasi berarti kan dia bahasa Jermannya itu ngejogrok gitu di situ dalam waktu yang harusnya keluar tapi dia masih ada di stay di situ. Itu apa ya bahasanya? Efeknya ketika feses itu terlalu lama di dalam bisa menimbulkan kayak komplikasi lah atau hal-hal yang buruk terjadi lainnya gitu ke organ-organ sekitarnya atau bahkan ke ususnya gitu, ke kolonnya gitu. Ya, jadi begini ya, kalau misalnya konstipasi terlalu lama ya, kita tuh sudah harus warning yang tadi saya katakan. Ketika kita sudah ada keluhan konstipasi sesuai definisi yang tadi ya, apalagi kalau misalnya berlangsung sudah 3 minggu. Udah warning nih 3 minggu, nggak usah nunggu 3 bulan ya, 3 bulan kan sudah kronik ya. Jadi kok sudah seperti ini gitu, kita sudah harus segera periksakan diri kita ke dokter. Ya karena memang kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan pertama, betul tidak dia konstipasi, satu itu. Kedua, penyebabnya apa? Karena setelah kita udah tahu baru kita terapi yang tadi saya katakan. Karena terapi dari penyebab konstipasi itu kan beda-beda. Kalau misalnya tadi saya bilang konstipasi primer, hanya gangguan metabolisme di usus, otomatis bisa dengan yang tadi saya bilang gerak, aktivitas fisik gitu kan, minum air putih yang banyak. Tapi kalau misalnya dia karena suatu sekunder, penyakit yang lain, nah itu kan beda. Ya misalnya penyakit yang lainnya apa? Cancer. Atau misalnya dia diabetes. Nah itu kan yang harus kita kontrol beda-beda. Nah itu. Kemudian apa sih komplikasinya berarti gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu lama gitu kan. Ya kalau misalnya kita terlalu lama konstipasi, bentuk dari feses kita itu kan keras. Untuk mengeluarkannya itu kan butuh tenaga. Kita ya kan butuh tenaga sekali gitu, udah lama butuh tenaga. Itu bisa aja terjadi namanya perdarahan saluran cerna atau hemoroid ambeien. Ya, kenapa bisa dibilang ambeien atau wasir? Ya salah satunya dari itu gitu, konstipasi. Yang kedua, apabila dia terlalu banyak sekali mengedan, itu kan tadi kan di rektum yang saya bilang, itu bisa keluar. Itu namanya prolaps. Kalau itu sudah bahaya sekali sih, kalau sudah berat ya. Itu namanya prolaps rekti. Ya itu adalah suatu komplikasi-komplikasi apabila tidak ditangani segera untuk konstipasinya. Ya, sehingga memang penting sekali kita melakukan pemeriksaan. Jadi ketika kita, saya sudah konstipasi nih, saya sudah melakukan tadi aktivitasnya saya sudah baik, minum air putih saya sudah banyak, makanan yang berserat saya sudah oke, Dok, tapi saya masih nggak bisa. Saya harus minum obat untuk mengeluarkan. Sekarang kan banyak produk-produk ya kan yang dijual untuk pencahar. Ya kan. Nah, tetapi itu harus dikonsultasikan obat-obatan tersebut kan sekarang banyak dalam bentuk saset ya kan, banyak dalam bentuk yang ya dikemas segala mungkin lah gitu. Ini untuk supaya memperlancar BAB, tapi kan
normal itu kan kita tidak perlu itu. Nah, tetapi ketika kita perlu pencahar seperti itu kan perlu warning sign nih. Di something apa nih, why gitu kan, kenapa? Nah, itu perlu dicek karena efek komplikasinya itu tadi. Jadi kalau misalnya kenapa kok saya bisa ambeien ya dok? Ya, nah salah satunya adalah dari situ hemoroid itu gitu. Jangan sampai hemoroidnya itu jadi bertambah besar gitu. Itu sih. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Olive. Dok, suami saya itu BAB paling seminggu 2-3 kali. Oke, saya kebalikannya, sehari bisa 1-2 kali BAB. Wah, ini saling melengkapi ya. Kami ini ada masalah sama saluran pencernaan nggak sih? Khusus buat suami saya itu apa fesesnya nggak numpuk gitu. Makanya lumayan banyak padahal dia. Oke, terima kasih. Nah, gimana tuh dok? Tadi BAB berapa kali? Kalau suaminya 2-3 kali, kalau Bu Olive-nya 1-2 kali sehari malahan. Sehari itu ya, sehari. Jadi lancar lah kalau Bu Olive kayaknya nggak ada masalah ya dok. Kalau yang suaminya kan berarti masih kurang dari 3 kali seminggu, ya kan? Itu termasuk konstipasi nggak sih? Kan sebenarnya itu apakah sih ada gangguan pencernaan nggak sih untuk suaminya? Nah itu Ibu siapa? Olive. Nah, Ibu Olive harus perlu diperhatikan yang tadi saya katakan ya. Frekuensinya kan sudah termasuk nih definisi kurang dari 3 kali seminggu, ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan lagi adalah sulit nggak dia untuk BAB-nya? Ada butuh bantuan gitu. Misalnya kita harus butuh waktu lama ya untuk mengeluarkan hal tersebut karena kalau pada umumnya kan tidak. Nah itu kan. Nah kemudian yang ketiga bentuk kotorannya seperti apa yang tadi saya bilang, apakah lembek biasa gitu kan, yang nanti kalau ibu bisa cari di internet banyak namanya skor Bristol. Kalau dibilang konstipasi itu 1-2. Kalau kita tuh 4 lah, itu masih oke gitu. Jadi nanti dilihat bentuk fesesnya bagus nggak gitu loh. Nah tetapi kalau misalnya butuh waktu lama, kemudian bentuk fesesnya kecil-kecil, keras gitu kan, kemudian rasa tidak tuntas atau tidak lampiasnya gitu. Nah itu perlu dikonsultasikan ke dokter ya Bu ya untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Betul nggak ini konstipasi atau tidak, itu sih. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Olive. Kalau masih belum jelas banget ya udah langsung datang ke Suci Hospital lah ya, ketemu sama Dr. Cynthia ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa dok, udah mau segmen terakhir aja kita ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar konstipasi. Masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Oke dok, saya tuh jadi kepikiran tadi pertanyaan Bu Olive ya, terkait suaminya. Nah ini tuh saya pernah dengar dok, ini saya mau tanya nih. Ada orang yang kalau konstipasi itu mereka katanya ada teknik memijat. Nah, memijat di perut, terutama untuk baby nih dok. Jadi kayaknya ada teknik memutar lah, pijat memutar gitu ya, supaya untuk mendorong fesesnya untuk keluar seperti itu. Nah, tapi kan ada yang juga bilang, oh nggak boleh loh sembarangan mijat muter di area perut, takutnya terjadi perlengketan di ususnya gitu. Nah itu sebenarnya betul atau nggak sih dok? Ya jadi gini ya, untuk teknik, untuk salah satu membantu di konstipasi memang sekarang ada teknik memijat ya. Nah tetapi itu memang harus dilakukan oleh yang ahlinya ya. Jadi kalau misalnya dia baby nih ya otomatis harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak dahulu. Karena kan tiap bayi itu atau tiap anak itu kan beda-beda. Misalnya kalau dia baby nih lahir kan pasti dokternya akan memeriksa dulu nih perutnya bagaimana kondisinya. Boleh nggak dipijit gitu loh. Karena kan bisa saja misalnya ketika dia periksa ada sesuatu gangguan di perutnya, nah itu nggak boleh ya. Jadi memang harus dikonsultasikan dahulu sebelum melakukan teknik tersebut. Ya kalau misalnya anak ya harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Jika memang dewasa ya harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis untuk khusus dewasa penyakit dalam atau dokter ya yang penting dokter lah ya untuk dievaluasi gitu sih. Oke, jadi memang betul ada teknik memijat untuk konstipasi ini, tapi harus tetap dikonsultasikan. Jadi kayak kalau udah ngerasa kayak udah dok saya udah 3 mingguan nih nggak masalah, udah dipijat-pijat tapi nggak berhasil. Nah berarti ada something wrong tuh, tetap harus konsultasi ke dokter. Betul, karena begini, yang kita obati itu kan bukan dia konstipasi, ya sudah kita langsung gimana caranya supaya dia bisa BAB. Tapi kan yang kita harus perhatikan di sini adalah apa sih penyebabnya? Gitu sama misalnya gini, batuk pilek, ya kan? Ya saya minum aja obat batuk pilek, tapi kan bukan itu.
ya kan? Penyebabnya apa? Nah, hal konstipasi pun sama. Bukan dia konstipasi, ya sudah kasih obat aja selesai. Kan enggak. Itu hanya untuk sementara saja berarti kalau gitu kan. Tapi kita harus mengetahui apa sih what's the problem? Ya kan, problemnya apa aku ini? Kenapa saya ini kok bisa BAB-nya susah gitu. Nah, itu kan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya teknik-teknik kita kan sekarang pemeriksaan pasti kalau misalnya ke dokter dilihat dulu, ya kan, ada nggak tekanan dari perutnya bagaimana, ya. Kemudian perlu nggak dilakukan kolonoskopi. Kolonoskopi itu salah satu endoskopi yang dimasukkan lewat bawah untuk melihat ada gangguan di usus atau enggak. Nah, itu kan memang perlu dievaluasi gitu loh. Jadi nggak hanya konstipasi, ya sudah minum obat, pencahar atau dengan memijit selesai. Tapi harus lebih ini lagi, apa sih yang menyebabkan? Nah, sehingga perlu dikonsultasikan dan perlu kerjasama nih. Kenapa? Karena dari pasiennya, keluarga, kan itu konstipasi itu juga bisa membuat kita jadi bermasalah juga untuk hormon kita nih, ya kan. Aduh kok saya, nah makanya kenapa pentingnya dukungan keluarga. Karena kalau lingkungan keluarga kita mendukung, maksudnya makanan yang kita sajikan pasti sama kan, satu keluarga kan. Nah, jadi makanya penting perlu keluarga juga datang. Jadi saling konsultasi penyebabnya apa. Kalau memang itu kurang serat, kurang kurang dari makanannya, otomatis kita harus edukasi juga ke keluarganya. Makanannya seperti ini supaya pasiennya juga bisa makannya dengan baik gitu. Oke, tapi ada nggak sih dok, mungkin dokter pernah ketemu pasien yang orang itu nggak mengalami keluhan apa-apa, gejala apa-apa, fine-fine aja, tapi sebenarnya mereka ini konstipasi gitu. Jadi kan akhirnya kayak time bomb juga tuh buat mereka gitu. Mereka kayak nggak apa dong, nggak ada masalah apa-apa kok gitu. Seminggu 2 kali juga kayaknya perut saya nggak ada masalah gitu. Iya, banyak yang seperti itu juga. Jadi makanya saya selalu kasih tahu ke pasiennya, pertama kamu harus tahu dulu nih apa itu konstipasi. Karena kan ketika BAB coba intip bentuknya kayak apa gitu kan, warnanya bagaimana, itulah ya kan. Jadi itu kan mempengaruhi gitu loh. Nah, tadi saya bilang bahwa orang yang tidak ada keluhan belum tentu sehat kan. Nah, sehingga makanya pentingnya dilakukan medical check up, itu penting juga sehingga kita mengetahui apa sih yang ada di diri kita ini, masalahnya, problemnya apa sih, sehingga pengobatan yang kita dapat itu tepat sasaran gitu. Kalau misal dia udah kronik tapi saya nggak mau pengobatan dok, saya mau yang konvensional aja, makan serat dan lain sebagainya, itu bisa mengatasi nggak sih dok? Jadi ya kan salah satu untuk mengatasi konstipasi ya itu kan pasti yang tadi, gerak, aktivitas fisik, kemudian makanan yang baik, minum air putih yang baik. Nah, tetapi kan kalau sudah kronik itu kan berarti dia sudah melakukan itu. Ya kan, ketika sudah melakukan itu, kemudian dia sudah minum obat, kan udah gabungan nih, tetapi belum bisa nih, masih BAB-nya sulit. Nah, itu yang harus dia cek ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan yang tadi, yang saya katakan. Bisa misalnya manometri anorektal, manometri itu melihat tekanannya. Jadi apakah memang karena tekanannya otot-ototnya ini sehingga tidak bisa keluar gitu loh. Atau memang ada masalah, apakah perlu kolonoskopi yang tadi saya katakan. Jadi makanya perlu dia ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Karena pasti kalau sudah kronik, dia sudah melakukan berbagai macam cara nih. Nggak mungkin tidak melakukan, ya kan, dengan teknik yang tadi mungkin pemijatan apa. Jadi pasti sudah melakukan berbagai hal tapi belum hasil. Nah, itu harus perlu dicek gitu. Jadi kalau Anda melihat ada sesuatu yang salah di perut Anda dan Anda ngerasa kayak aduh kayaknya udah lama nggak pup, ya Anda harus segera periksa gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Cynthia, hari ini kita belajar banyak. Semoga yang konstipasi segera sadar dan segera langsung membantu. Sangat membantu sekali. Kalau Anda punya masalah sama konstipasi mungkin bisa langsung ketemu sama Dokter Cynthia di Seci Hospital ya. Nanti pasti akan dibantu ya dok ya. Terima kasih Dokter Cynthia, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Seci Hospital. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Cynthia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda supaya Anda nggak mengalami konstipasi. Sampai jumpa.